bahasa daerah. Mana ya? Oh iya, telepon Pak Kum aja lah. Halo Pak Kum, selamat pagi Pak Kum. Saya mau berbincang-bincang dulu di sini sama Bapak. Bisa Pak? Oh iya Pak, saya masuk ke ruangan Bapak ya sekarang ya Pak. Oh iya. Terima kasih ya Pak Kum. Saya akan datang nih. Oke. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam, Bu Rena. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini kabarnya baik saya. Sebelumnya hari ini Bapak akan melakukan coaching ya Pak? Iya nih Bu Rena, saya akan melakukan coaching. Baik Pak. Kalau begitu, apakah kita bisa berbicara seputar persiapan yang sudah Bapak lakukan untuk sebelum melakukan coaching ini Pak? Bisa Bu, kita apa nih? Apakah Ibu punya waktu nih? Oh tentu Pak, saya punya waktu. Saya punya waktu 15 menit free hari ini. Baik. Terima kasih nih sebelumnya Bu Rena. Oke. Tentu kalau boleh tahu nih apa aja yang ingin dibicarakan dalam 15 waktu menit kita ke depan nih. Bagaimana saya akan coaching ini dengan baik nantinya. Kemudian apa yang saya lakukan dalam menanggapi interaksi coaching itu? Baik itu. Kalau boleh tahu nih Pak, topik apa nih yang akan dibicarakan? Nama apa ya? Iya, ini berkaitan dengan program Sedati Aceh yang dijalankan di sekolah kita ini nanti. Jadi berkaitan dengan masalah itu. Berarti Bu Berlina sulit merangkai kata-kata dalam bahasa Aceh. Kemudian Bapak ingin membantunya ya? Iya, betul sekali. Menemukan solusi dari apa permasalahannya ya? Iya, betul sekali. Oke, berarti Pak Hul, sebelum mengarahkan Bu Berlina menemukan solusi untuk permasalahan ini, apa aja sih Pak yang menurut Bapak ini perlu dilakukan dalam tahap-tahapnya? Tentu yang pertama akan menghadirkan emosi saya, itu yang pertama, kemudian kehadiran penuh saya, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot nantinya. Oke Pak Kum. Nah, great. Berarti Pak Kum sudah mengetahui nih apa kompetensi inti yang harus dimiliki oleh seorang coach. Nah, untuk kehadiran penuh dari diri Pak Kum ini, bisakah Bapak menjelaskan bagaimana maksudnya? Ya, ini tentu saya akan menerapkan dulu teknik stop, teknik stop dulu. Jadi guna melihat apa yang menjadi beban dari diri saya dan coaching tentunya. Kemudian di mana saya akan memandu untuk berhenti sejenak, melakukan teknik pernapasan nanti, memperhatikan perhatian coaching saya, dan barulah nanti akan lanjutkan lagi kegiatan coaching kami. Oke. Lalu, nih, bagaimana nih strategi Bapak saat coaching mulai bercerita? Saya akan mungkin lebih banyak mendengarkan ya, karena supaya menghindari untuk mengambil coaching nanti. Kemudian juga menginterupsi dan menawarkan solusi, saya mungkin akan hindari itu. Karena saya ingin agar coach saya nanti menemukan kesadaran dirinya dari solusi dari permasalahannya sendiri. Wah, Pak Kum nih sudah sangat tahu ya, paham apa yang ingin Bapak lakukan nih. Setelah mendengarkan secara aktif nih, bagaimana Bapak akan menggali setiap poin penting dari permasalahan yang akan dibicarakan. Ya, oke. Jadi saya akan mencoba nantinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, mengarahkan coach untuk menjelaskan secara rinci dan bermakna. Oke, dengan cara bagaimana? Ya, ini
mungkin dengan prinsip rasa ya, itu ada rasa. Bisa Bapak jelaskan lebih rinci nih? Menarik nih Pak prinsip rasa ini. Oke. Jadi rasa itu ya dari receive, di mana saya akan menerima informasi sebanyak-banyaknya, nanti sebanyak-banyaknya dari coach. Selanjutnya approach, merespons setiap pertanyaan coach dengan baik. Kemudian summarize, saya akan merangkum semua pertanyaan coach saya. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang penting dan mengarahkan coach. Wah, baik Pak. Amazing sekali nih ya. Lalu pendekatan coaching seperti apa nih yang akan Bapak terapkan? Oh iya, itu pendekatan Tirta ya, alur Tirta. Bagaimana sih Pak alur tersebut? Ya, alur Tirta ini pada awalnya saya akan mengatakan bahwa percakapan kita direkam dengan maksud untuk tidak disebarkan, kemudian menetapkan tujuan dengan menyepakati topik apa yang akan kita bicarakan nantinya. Kemudian hasil apa yang diharapkan serta berapa lama waktu yang akan kita butuhkan. Kemudian identifikasi, saya akan menggali beberapa informasi ya dari coach terkait situasi yang berhubungan dengan fakta dan kejadian sebenarnya. Kemudian rencana aksinya. Jadi rencana aksi ini, nah di tahap ini berusaha untuk mengembangkan ide coach untuk mengatakan komitmen dari setiap tahapan pilihan yang dapat ditentukan oleh coach. Kemudian tanggung jawab pada tahap ini, nantinya saya akan berusaha mengarahkan coach untuk mengatakan komitmen dari setiap tahapan rencana yang telah ditemukan untuk dilaksanakan. Oke, alur Tirta tahapannya sudah sangat yakin ya untuk Bapak lakukan ya. Super great sekali Pak, apa yang Bapak pikirkan tadi untuk dilaksanakan. Nah nih, kapan nih rencananya Bapak mau eksekusi atau melaksanakan kegiatan ini? Jadi mungkin ya secepatnya ya, insya Allah nih setelah kegiatan kita ini Bu Rena, saya langsung akan action. Siap aku, semoga sukses ya Pak ya. Baik, terima kasih Bu Rena atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Agung, saya permisi dulu nih. Oke, terima kasih Bu Rena. Selamat siang Bu Bea. Silakan duduk Bu Rena. Jadi ada apa nih? Gini loh Pak, kita kan ada sedati nih setiap hari Kamis di sekolah. Iya. Jadi itu loh Pak, saya mau cerita sama Bapak. Jadi masalah kegiatan sedati kita di sekolah itu ya, Iya, kita Pak. laksanakan setiap hari Kamis. Kira-kira begitu ya Bu Bea ya? Iya Pak. Bapak ada waktu kan Pak? Saya mau berbincang dulu nih sama Bapak. Boleh, ada waktu nih. Jadi kira-kira nanti apa yang menjadi harapan Bu Berlina ini Saya dari kan- perbincangan kita ini? Saya kan Pak maunya pas melaksanakan kegiatan PBM itu kan di setiap hari Kamis saya dapat menjalankan tugas seperti biasa gitu Pak. Jadi tidak terhalang kesepakatan yang baru kita buat di sekolah. Gitu ya. Oke, jadi intinya ini Ibu ingin semua rangkaian kegiatan pembelajaran kita kemudian itu berjalan dengan maksimal ya. Iya, Sebagai Pak. di kelas gitu ya Bu ya. Iya Pak. Jadi kan Pak biasanya itu kan saya sulit merangkai kata nih. Bapak tahu sendiri lah, saya kan bukan asli Aceh nih Pak. Iya, Jadi betul. saya takut nih Pak melanggar aturan di kelas. Saya kan kadang-kadang melanggar aturan. Jadinya pada saat saya nggak tahu bahasa daerah, saya balik lagi ke bahasa Indonesia Pak. Oke, jadi sekarang bagaimana caranya Ibu nih untuk menjalankan kegiatan ini dengan maksimal? Maunya saya seperti itu Pak. Jadi maksimal dalam PBM di kelas. Oke, baik. Buat Ibu nih, ciri-ciri PBM seperti apa yang berjalan yang nanti bisa berjalan maksimal itu? Seperti apa ya? Ya, menurut saya kan Pak, pembelajaran itu berjalan dengan baik, ya berjalan dengan normal gitu Pak. Jadi seperti diskusi, literasi, ataupun pemikiran kritis dalam satu sesi pembelajaran Pak. Oh, gitu ya. Oke, kalau idealnya nih, sebagaimana Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa yang membuat Ibu tidak mampu mencapai pembelajaran tadi?
Ya kesepakatan berbahasa daerah tadi Pak, saya kan setiap hari Kamis terkendala Pak, jadi kayak terbeban moral gitu Pak. Saya kan, aduh, maksudnya saya bukan nggak setuju Pak, saya setuju dengan kesepakatan sekolah kita. Cuman kan, ya gimana lah, saya kurang paham bahasa daerah. Tapi di sisi lain, anak-anak kan nggak boleh tinggalkan bahasa ibu. Ya, betul, betul, Nah, betul. gitu Pak. Oke, berarti sebenarnya memang Ibu Melina sangat mendukung ya kesepakatan sekolah kita, hanya saja mungkin karena keterbatasan yang Ibu miliki ya untuk melaksanakan pekerjaan ini. Iya benar Pak. Jadi kalau sekarang nih kejadiannya itu kan pada Ibu nih, ya kan? Biasanya gimana Ibu menyikapinya nih? Sejauh ini kan Pak, saya itu mengandalkan satu orang siswa Pak. Jadi kan siswa ini kan saya buat jadi kayak asisten saya gitu Pak, jadi penerjemah. Jadi yang saya sampaikan sama umpan balik diterjemahkan balik oleh si siswa tadi Pak. Baik. Oke, saya mulai paham nih maksud Ibu nih. Jadi banyak permasalahan yang muncul ketika apa namanya kegiatan itu ya, apalagi ketika proses diskusi untuk mencapai tujuan. Jadi Ibu, ketika keinginan Ibu proses berjalan dengan sukses, kira-kira nih idealnya seperti apa? Nah, jadi idealnya kan Pak, maunya itu saya itu bisa cepat paham berbahasa daerah. Setidaknya kosakata yang saya pakai untuk pembelajaran saja Pak, untuk pembuka, lalu di intinya atau umpan balik sama di refleksinya. Oke, jadi tadi idealnya menurut Ibu menguasai topik ya kan yang akan Ibu sampaikan dalam daerah. Kemudian dalam situasi seperti ini, kira-kira usaha yang harus Ibu tempuh nih untuk menyukseskan target tadi. Mungkin kan Pak, saya akan sering nimbrung nih sama ibu-ibu di ruang guru. Saya kan mau dengar mereka bahasa daerah. Terus pada saat saya nggak paham bahasa mereka, saya akan tanyakan langsung Pak. Mungkin kayak gitu. Jadi nanti Ibu akan belajar langsung ya percakapan sehari-hari dengan ibu-ibu tadi yang di kantor ya, nanti Iya. di ruang guru ya. Iya betul Ini, Pak. oke. Kira-kira ada apa yang lain nggak? Mungkin ya Pak, dalam merangkum pembelajaran saya mungkin minta bantuan Bapak nih. Ya bisa Bu, kenapa enggak ya, bisa. Menerjemahkan beberapa kalimat, atau kalau enggak Bapak nggak ada atau lagi sibuk atau lagi ngajar, saya lihat di kamus bahasa daerah aja Pak. Oke, iya ya. Baik Bu Erlina, tentu ya nanti saya akan bantu ya kalau ada kesempatan. Oke, berarti Ibu akan mencoba belajar mandiri nanti ya. Belajar mandiri dengan konsep pembelajaran dengan apa namanya menggunakan bahasa daerah ya, mulai kamus nanti ya. Kemudian secara konsep mungkin Ibu sudah bisa mengerjakan nih. Gimana dengan proses natural yang terjadi dalam proses PBN nantinya? Mungkin saya akan meminta beberapa siswa kali Pak ya, untuk penerjemahan beberapa paham yang kurang saya mengerti. Terus saya juga akan memperbanyak kerja kelompok di kelas, lalu anak-anak presentasi di kelas Pak. Oke, baik, berarti menarik ini Bu ya. Jadi dalam proses PPM ini juga Ibu akan lebih banyak mendengar kosakata baru nanti, kemudian juga dari proses diskusi, presentasi yang akan disampaikan nantinya juga akan mempertajam Ibu dalam menguasai bahasa daerah. Ya Bu ya. Iya, Jadi Pak. menurut Ibu dalam waktu dekat ini mana yang paling mungkin Ibu akan lakukan nih? Sepertinya yang paling mungkin dalam waktu dekat sih Pak, membentuk kelompok interaktif kali ya. Jadi saya di kelas akan menyuruh siswa presentasi kelas dalam bahasa daerah. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu nih dalam kegiatan ini? Atau kira-kira ada nggak yang bisa membantu guru yang bisa membantu Ibu ini? Oh, harusnya sih ada Pak, Bu Nuraini. Kebetulan kan kami satu mata pelajaran nih. Udah gitu kan Bu Nuraini kami juga menguasai juga bahasa daerah. Saya rasa sih Ibu itu bisa membantu ya Pak. Oke, berarti Bu Nuraini ya, Iya, Ibu Pak. yang bisa membantu Ibu. Di saat ini, kira-kira yang dapat dari percakapan kita ini apa? Wah, banyak sekali ya Pak. Saya jadi dapat mengetahui langkah-langkah apa yang akan saya tempuh dalam mencapai tujuan saya tadi. Saya akan mulai membuat konsep pembelajaran berbahasa daerah di setiap waktu yang ditentukan, yaitu hari Kamis ya Pak. Lalu pencarian kosakata melalui kamus bahasa daerah.
Lalu meminta bantuan Bu Nura ini memperbanyak proses diskusi interaktif. Lalu siswa saya akan suruh presentasi kelompok dengan menggunakan bahasa daerah untuk penyempurnaan beberapa paham yang kurang dapat saya pahami, yang saya tidak tahu terjemahannya. Mungkin saya akan minta siswa ataupun bapak juga. Oke, ini udah sangat luar biasa nih sebenarnya nih kan. Iya. Langkah-langkah oke. Kapan kira-kira kapan nih akan dimulai? Mungkin setelah diskusi kita ini kali ya Pak, karena ini ada jam saya nih di kelas 91 Pak. Jadi saya mau terapkan langsung nih. Kebetulan ini kan hari Kamis Pak. Jadi saya mau langsung praktek langsung. Baik. Ya baik, oke makasih. Ini Bu, saya juga ingin tahu perkembangan nanti minggu depan seperti apa nih. Mudah-mudahan harapan konsep dan sistem yang sudah bangun nantinya akan berjalan dengan baik semuanya. Amin Pak, terima kasih banyak ya Pak udah meluangkan Oke, waktu. baik, terima kasih sama-sama Bu Berlin. Mudah-mudahan akan sukses terus dan perbendaharaan bahasa Acehnya akan terus bertambah. Iya, terima kasih banyak Pak. Saya Oke, pamit ya sama-sama. Pak. Iya, Bu Berlin. Assalamualaikum Pak Kum. Waalaikumsalam Bu Rena. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bagaimana nih pengalaman Pak Kum menjadi coach? Cerita dong saya. Wah seru nih tadi ya. Tadi seru kali. Sangat menyenangkan memang sebenarnya nih. Bu Berlina sangat praktis, kemudian dalam memberikan informasi penting bagi saya. Kemudian beliau juga bisa menemukan beberapa solusi yang menarik ya dari permasalahannya. Dan banyak hal lain yang berkaitan dengan kegiatan coaching. Baik. Apakah semua kompetensi yang Bapak bicarakan saat pembicaraan kita yang lalu itu terpenuhi atau tidak? Ya, terpenuhi. Ya. Oke, jika diskalakan nih dari 1 sampai 10, keberhasilan Bapak di angka berapa nih dalam mengcoaching Bu Darita? Iya. Ini di angka mungkin sekitar angka 9 lah ya. Karena saya merasa semua potensi dan urutan langkah sudah saya lakukan ya. Ya, alhamdulillah. Wah, good job nih Pak Kum. Saya merasa sudah baik ya pencapaian Bapak nih. Nah, lalu nih apa nih yang Bapak pikir masih perlu ditingkatkan dalam teknik coaching Pak? Mungkin dari segi ini ya, mungkin saya akan menambahkan membuat peta konsep nanti ya, dari permasalahan coaching saya sehingga memudahkan saya nantinya melakukan refleksi dan dokumentasi. Baik, jadi tidak hanya dalam bentuk video atau catatan kecil saja nih Pak Kum ya? Iya, benar. Apa yang menjadi starter point nih bagi Bapak sehingga Bapak merasa perlu melakukan tindakan tersebut nih? Agar hasil pekerjaan saya dapat berjalan menjadi satu fair sesuai dengan orang yang saya coaching, memudahkan saya untuk menghasilkan kasus nantinya dan solusi-solusi hebat yang ditemukan sendiri dari coachingnya. Kemudian juga saya akan menjadikan sebagai sumber referensi bagi saya untuk kasus-kasus serupa. Kemudian tentu saja solusi yang dapat ditemukan nanti pasti akan berbeda-beda. Wah, bagus sekali nih Pak Kum. Terima kasih nih atas pertemuannya hari ini. Saya senang nih kemampuan Pak Kum, kemampuan coachingnya sudah meningkat pesat nih ya. Sama-sama Bu. Terima kasih juga nih Bu, sudah berkat motivasi dan dorongan Ibu nih. Oke, sama-sama Pak Kum. Kita harus selalu belajar dan berkomunikasi. Oke, begitu saya permisi dulu nih Pak Kum. Semoga selamat Baik, sama-sama Bu Rena. Terima kasih.